Cek, ini judulnya gimana tuh, Doro? Kronologinya itu sampai dirimu itu ingin seperti ini gimana ceritanya? Penasaran. Dimulai dari kapan ya itu? Itu sering lihat anak-anak usia gitu, itu saja. Yang sangat membuat penasaran yang bagian mana itu? Apa ini? Yang membuat penasarannya? Kegiatannya atau pemahaman yang sudah Pemahamannya sih. memang sudah dapat pemahaman gitu? Kayak maksudnya kayak ini nih waktu itu kan. Usia itu aku gitu. Bagaimana pasrah begitu. Iya. Jadi singkat aja lah ya. Ini kelihatan ya ini ya. Saat kita menanyakan ini kepada orang itu kadang-kadang agak mengkhawatirkan ya, bab Tuhan. Sebelum kita masuk sini gini, saat kita berdoa sama Tuhan itu dibutuhkan suatu keyakinan ya. Atau kepercayaan kan gitu. Makanya kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa kan gitu. Keyakinan atau kepercayaan itu sama. Bila mana kita percaya bahwasanya doa kita terkabulkan, ya pasti diijabahi. Tapi kalau kita berdoa tanpa adanya kepercayaan dan keyakinan, ya kemungkinan tidak terijabahi, orang bilang. Nah, kalau ada bertanya mana yang lebih penting, keyakinan atau keyakinan garis miring kepercayaan atau Tuhannya? Kalau harus tidak memilih ya dua-duanya. Kalaupun harus ada memilih, kira-kira yang dibutuhkan tuh Tuhannya atau keyakinannya? Butuh dalam konteks Kita berdoa ini, besar, dalam konteks berdoa. apapun lah, hidup pun kalau tidak yakin Tuhan melindungi kita, yo nggak akan terlindungi kan. Berarti kalaupun dua ini adalah, kalaupun harus dipilih, mana yang lebih penting ini loh, keyakinan ya. Sekalipun hati kita berat toh, pikiran kita menerima, hati kita yang berat kan? Jadi antara pikiran sama hati itu kayak berlawanan, karena terlanjur ini lebih utama. Sebenarnya saat kita berkeyakinan itu bukan berarti Tuhan tuh hilang, tidak. Nah, Tuhan meliputi ini. Sebelum Tuhan menjadi meliputi ini, Tuhan tuh perlu dijadikan objek, suatu hal. Bahkan ada yang menjadikan Tuhan tuh sosok, entah gambaran manusia, patung apa. Itu hanya saking sulitnya orang tuh menemukan keyakinan dan kepercayaan. Nah, sehingga perlu dihadirkan Tuhan itu dalam bentuk objek atau sebuah sosok. Dan ini kadang-kadang juga orang menggantungkan keyakinannya kepada guru. Wah, saya kalau jalan sama si A ini pasti aman kan gitu. Jadi orang itu tidak ubahnya dijadikan objek, seperti halnya kita bertuhan. Selalu mengobjekkan Tuhan supaya dalam kita berkehidupan tuh bisa sesuai dengan keinginan kita kan gitu. Bahkan kita pun dalam kehidupan ini
kita supaya nggak melakukan pelanggaran itu kan karena takut ini kan gitu ya. Ya kan? Ini jadi dijadikan objek yang membuat kita menakutkan dan membuat kita untuk bisa yakin. Nah gitu ya. Sebenarnya kalau ini ya tumbuh, keyakinan kepercayaan ini tumbuh, ini hilang. Nah ini meliputi begitu. Tapi orang-orang tertentu kadang-kadang sudah nggak menggunakan ini, modal ini saja. Akhirnya yakin pada diri sendiri. Nah ini udah nggak dipakai. Nah barang siapa mengenal dirinya dia akan mengenal Tuhannya, itu sebenarnya di situ. Tapi jawaban pertanyaan apa kata-kata ini nggak semudah itu loh itu. Ya, klik berarti keyakinannya segala-galanya ya. Sedangkan yang kita kaji itu adalah tentang keimanan. Nah, keimanan ini keadaannya di atasnya keyakinan. Karena dalam iman itu ada keyakinan, ada kepercayaan. Nah ini, berarti untuk menuju ke sini aja sangat setengah mati itu. Ini saja orang susah. Nah untuk berkeyakinan dan berkepercayaan ini perlu namanya pengulang-ulangan. Sebenarnya sesuatu yang kita ulang-ulang itu menjadi keyakinan. Nah, gitu aja. Keyakinan ini hanya masalah hidup ke duniawian, hanya modal keyakinannya selesai. Keyakinan ini tarapannya sudah 80% lah itu. Tapi keimanan tuh di atasnya itu. Begitu kata pengantarnya. Lah, yang kita pelajari nanti adalah menuju keimanan, bukan lagi berkeyakinan. Agak lompatannya jauh ini. Lah Tuhan, nah kita nggak membahas Tuhan di bab ini. Karena yang kita bahas adalah keimanan. Keimanan kepada siapa? Dari sini agak bingung sebelum kita masuk materi intinya. Sangat membingungkan memang. Ini harusnya diterima setelah kita praktek itu. Bingungnya di mana kira-kira? Tidak. Ada pertanyaan. Sedikit pun nggak ada. Ini harus sharing, nggak boleh belajar. Kalau sharing kan tanya jawab. Harus sharing. Kalau sharing lebih enak tanya jawab. Kalau belajar itu kepala pusing. Karena harus menghafal kan. Ada tuntutan untuk harus ingat. Ini nggak ada tuntutan, harus sharing. Aman ya? Ini ada pertanyaan. Berarti keyakinan sama keimanan tinggi. Keyakinan itu belum tentu dia melihat. Seperti halnya kita ke pinggir pantai, setelah kita melihat suatu pantai itu biru, kita kembali nih. Tadi bertanya, percaya nggak laut itu biru? Enggak percaya. Yakin nggak? Enggak yakin. Lah terus ya laut tuh ada warnanya biru tuh bukan ya karena kita menyaksikan. Berarti levelnya ini kan kita telah menyaksikan segala sesuatunya tadi. Kalau kita agak sadiskan itu Tuhan tuh kita tersaksikan, sehingga kita Tuhan tuh bukan lagi kita yakini. Berarti udah orang bilang
penyaksian. Tuh, berarti kan tinggi. Jadi yang katanya Tuhan gaib itu sudah kita saksikan. Ya selama ini orang kan nggak melihat Tuhan itu apa dan bagaimana. Sehingga yang modalnya ya yakin. Nah, kalau sudah melihat laut itu bagaimana, apa perlu kita yakini? Nggak perlu. Tapi iman, itu iman. Termasuk kehidupan kita ini, segala sesuatunya nggak perlu kita yakini, kita imani. Berarti keimanan itu bisa hadir dari proses perjalanan kehidupan, dari praktek-praktek tadi. Nah, gitu. Oke ya. Nah, ini saat ini kita belajar tentang keimanan. Kurang lebihnya ke situ. Jadi kita nggak lagi modal berkeyakinan. Terus Tuhan nggak perlu kita bahas. Yang kita bahas adalah diri sejati kita. Karena keimanan nanti dari hasil praktek-praktek tadi yang waktu melakukannya tidak dengan dasar keyakinan, tapi dengan dasar mempraktekkan. Lah nanti kejadian-kejadian itulah yang kita amati. Jadi tidak lagi kalau saya sholat, semua urusan saya selesai, itu namanya keyakinan. Lah dari proses pengkajian sholat dan kehidupan itulah kita mengamati apapun yang terjadi nih. Jadi sebenarnya sholat atau yang dilakukan nanti indah berupa patra bening cipta itu atau hening cipta atau semeditasi itu adalah kita menjadi pribadi yang netral, menjadi pribadi yang menyiapkan diri untuk sebagai wadah apapun kejadian itu, sehingga untuk menjadi ruangan kosong ini kita harus bermodal pasrah, menerima, mempersilahkan, merasakan. Nanti endingnya kita akan bercinta kasih. Intinya di situ. Kita menjadi ruangan. Nah, agak susah. Kita menjadi kayak ruangan kosong ini. Kita menjadi kosongan ini. Dari kosongan itu menyaksikan Indah sedang belajar, saya sedang ngomong. Jadi kita nanti akan melihat daripada perlakuan kita sendiri. Nah itu nanti bukan lagi keyakinan, tapi intinya pelajarannya ke situ. Lah kalau sudah sampai situ ya sudah. Nanti kita akan mengetahui bahasanya kita nggak pernah terlahirkan dan kita juga nggak pernah akan mati. Semua kejadian dalam ruangan kosong ini ya seperti halnya nafas, ada tidak ada, ada tidak ada, ada tidak ada. Nah ini yang orang bilang katanya mati hidup, mati hidup, mati ada lagi hidup, mati. Ini kan kejadian. Tapi kalau kita menjadi medan kesadaran, medan ruang kosong, inilah yang dikatakan dari dulu dan sampai kapanpun ya tetap seperti itu. Inilah sumber daripada yang ada ini. Seperti halnya pikiran ini, ada pikiran hilang, pikiran hilang. Lah adanya pikiran lah kejadian, nanti hilang lagi. Nah itu, lah kita harus menjadi medan pikiran itu. Ending aslinya di situ. Nah nanti kalau kita mengenal ini Tuhan itu apa dan bagaimana kita tahu sendiri. Karena kita tahapannya menuju kepada itu. Ini kata-kata pengantar sebagai daya tarik sebenarnya ini.
Ini mah agak sulit dipahami. Klik ya. Ada pertanyaan ke situ sebelum masuk ini? Nggak ada. Benar. Sudah bingung belum? Kesannya gimana tadi mendengarkan tadi? Biasa-biasa aja ya. Itu juga penasaran itu. Nanti dulu kata pengantar dulu lah. Enggak. Karena nanti kalau ini nggak di itu dulu kata pengantar, nanti ini kita pasrah itu menjadi tujuan. Menerima jadi wah itu nggak lama. Pasrah tujuan. Pasrah ya nggak ada tujuan. Asa pasrah biar ketemu Tuhan lah ya. Pasrah biar seneng ya bisa. Jadi nanti efeknya gitu. Nah saat ini perlu diketahui bahwasanya diri kita itu seperti halnya mirip-mirip telepon lah. Ada tenaganya, energinya itu, dan ada fisiknya berbentuk HP, baterai itu kan. Nah, perangkat lunak itu adalah bagian onderdil lunak kita. Hati, perasaan itu kan perangkat lunak itu. Perangkat lunak itu perangkat yang nggak bisa terlihat secara fisik. Kalaupun harus dibagi itu ketiga, fisik itu kasar, ini bisa dikatakan lunak, ini lunak, perangkat lunak bisa dikatakan seperti ini kalau dibagi tiga ini. Ini beda, ini medan, beda ini. Nah ini ada di diri manusia dalam bentuk waraga tadi, gitu. Di dalam raga ini sih, di dalam raga itu isinya ini nih. Nah ini ada tangan, ada jantung, ada otak. Nah, dalam otak ada pikiran. Ini beberapa perangkat lunak ini ya. Ada perasaan dalam hati, dalam kelamin kita ada namanya keinginan atau syahwat itu. Dalam semua itu nanti menjadi jiwa juga perangkat lunak gitu. Itu intinya di situ manusia itu. Kesadaran ya. Kalau saya bilang Tuhan kan repot. Nanti kita bahas Tuhan lagi, nggak ketemu lagi. Yang mana kesadaran. No. Kalau kita bahas Tuhan repot karena situ bab yang dibahas itu angel, susah, nggak bisa dibahas. Wong itu nggak bisa dibayangkan, nggak bisa makanya saya bahasnya kesadaran aja. Kesadaran atau ketuhanan. Ini sama saja ini ketuhanan. Bukan Tuhan loh ya. Ketuhanan. Tuhan itu suatu objek. Kalau ketuhanan kan bukan objek. Ini saya supaya menghilangkan konsep Tuhan dijadikan objek. Nah nanti kalau kita masih berkonsep Tuhan itu adalah bentuk sosok, selamanya kita merasa keterpisahan, ada aku dan dia. Ada yang menyembah dan yang sampai kapan ini? Nggak selesai. Ini mah terperangkapnya nanti paling kewajiban, kebutuhan. Nanti ini tak kirim supaya waktu kita melakukan ibadah itu tanpa ada sponsor apapun. Lillahi ta'ala gitu aja. Gitu. Ini sedikit aja. Ini fisik ini perlu kalau fisik ya makanannya fisik apa sih? Ini bentuk makanannya ya.
fisik itu apa sih gitu. Paling 3 aja. Pola istirahat, pola gerak, pola makan. Udah ini aja, makannya cukup, makannya baik, yang sehat, pola gerak yang cukup, olahraga, dan pengen istirahat ya istirahat itu kan bisa refreshing dan tidur itu istirahat. Ini hanya dari fisik itu hanya itu aja makanannya. Lah diri ini belum dikatakan jiwa loh ini. Dia hidup sendiri ini. Kalau boleh saya katakan diri ini diri keterpisahan ini. Dia punya pola sendiri ini. Lah ini makanannya ini tadi. Makanannya loh. Makanannya itu mirip-mirip mulai dari sini. Ini nggak nasi ini. Tapi makan yang kurang ini mempengaruhi pikiran. Mempengaruhi perasaan. Sangat ada konsep, ada konteks saling mempengaruhi namanya rasa. Kita lapar yo, perasaan kita yo nggak enak. Kita nggak punya uang, keinginan kita juga nggak enak. Ada kaitannya. Cuma ini sebenarnya makanannya sendiri. Ini bisa dilakukan dengan ya mirip-mirip istirahat, meditasi, sholat, sama itu. Ini sama. Ini makanannya jiwa ini. Yang kalau disimpulkan sebenarnya ini dikembalikan kepada kekosongan saja. Begitu. Nah ini yang perlu dipelajari sebenarnya ini saja. Sama 2 ini. Yang ini tuh nggak perlu dipelajari sebenarnya. Tuhan itu apa nggak perlu dipelajari. Nggak perlu ini. Karena begitu kita lolos ini otomatis kita paham sendiri ini. Paham sendiri. Tanpa ada pemahaman dari siapapun kita paham. Guru siapapun ngajari paling sampai di sini saja, Dora. Nggak bisa lagi ngajari tentang ini. Nggak bisa ngajari karena ini urusannya dia sama hidupnya atau Tuhannya tadi. Begitu. Jadi mentok-mentok kita. Nah selebihnya kita paling sharing-sharing saja. Sharing-sharing. Itu pun batas pemahaman pengertian. Jadi kita hanya mengantarkan sampai sini aja. Gimana sih ngatasi pikiran, gimana sih ngatasi perasaan, gimana sih keinginan, nah itu diolah oleh gitu. Ini sama, kalau ini nggak perlu banyak. Nah kita bahas di luar ini ya. Klik ini. Jadi makanya saya nggak akan jelaskan bagaimana Tuhan itu apa dan bagaimana saya nggak mau. Dirimu tahu sendiri. Nah kalau kita tercampuri dengan namanya Tuhan apa, biasanya kita malah terjebak dalam ilmu keyakinan tadi. Gitu. Klik ya. Yuk karena kalau saya tenang pikiran pasti Tuhan melindungi saya. Kan gitu. Kalau tenang perasaan pasti rezeki saya lancar diberikan oleh Tuhan. Masih selalu begitu. Menjadikan Tuhan itu objek. Suatu sosok yang seolah-olah bagaimana. Nah selamanya itu dia akan namanya ada hamba dan Tuhan. Dia tidak pernah menyatukan kebersatuan antara Tuhan dan hamba atau kemanunggalan. Nah ini harus sampai sini saja. Karena apa? Nanti ini tahu sendiri. Oh selama Tuhan tuh ini, saya tuh ini. Kalau saya dan Tuhan menyatu, itu seperti ini. Gitu. Ya ini. Gitu. Oh ini selama ini orang Tuhan ngomong tuh Tuhan tuh kalau kita bersatu sama Tuhan tuh rasanya seperti ini. Ya kita paham sendiri. Gitu. Gitu ya. Nggak usah terlalu lama-lama ini katanya nanti malah ini pembahasannya di luar ini harusnya. Lanjutan. Hapus ya. Klik. Nanti ini sendiri yang sekarang untuk mengatasi yang namanya ini bisa ya. Nanti pelan-pelan dipelajari. Saya rasa gampang ini ya. Nah ini kan orang-orang syariat ini dipelajari kan. Makan cukup, istirahat cukup,
tidur cukup, nah itu aja. Tapi masih ada ketakutan nanti kalau mati bagaimana. Nanti kalau kita nggak punya teman bagaimana, gitu. Makanya kita hapus saja. Tinggal kita belajar terkait ini. Ini namanya diri keterbatasan. Sudah ya. Nah sekarang kita hidup ini diberikan namanya sifat suci yang bernama ini pasrah, menerima, membiarkan, terus menikmati, terus cinta kasih ini. Ini namanya sifat asli kita. Kita dibekali senjata panca 5 kekuatan tubuh manusia seperti ini. Intinya di sini. Apapun agama itu, apapun kepercayaan itu, dia konteksnya ke sini saja. Hanya ini saja. Bahkan ada yang dipelajari cuma pasrah saja. Gitu. Sudah ya? Sekarang definisi pasrah. Oh, pasrah itu gini. Menerima atau bersyukur itu gini. Mempersilahkan tuh anak Islam tuh la haula wala quwata tuh gini. Oh, gini gitu. Itu nanti ada bahan. Bahannya nanti paling dari munculnya perasaan, munculnya keinginan, munculnya. Lah, ini kalau muncul pikiran perasaan ini kan paling 2 munculnya. Baik dan buruk. Lah baik buruk ini verbalisasi pikiran, karena dari dulu itu sebenarnya baik buruk itu kan hanya kejadian saja. Ini baik buruk itu nggak ada. Ini harus disatukan. Baik buruk itu tidak ada, hanya kejadian. Nah sehingga hukum masyarakat mengatakan kalau sesuatu yang menyakitkan itu adalah buruk, yang mengenakan tuh itu sebenarnya hanya hukum itu saja. Jadi Tuhan tuh memberikan berkah makanan sama menghancurkan alam semesta berupa banjir itu di hadapan Tuhan itu apa? Itu sama-sama kejadian. Terus manusia menilai itu baik dan buruk. Ini permainan ini. Nah, supaya kita terhindar dari baik dan buruk, caranya ini. Kalau udah ada penilaian pasti ada perasaan. Tidak punya uang sama punya uang itu kan sama-sama hanya kerja. Tapi kan baik dan buruk kan tidak ada sebenarnya. Uang sama-sama kerja. Bagaimana kita saat kita tergantung atau melekat pada yang baik atau yang enak itu juga masalah. Menolak yang buruk juga masalah. Terus kita bukan keduanya, kita adalah kesadaran untuk menyaksikan bagaimana semua baik dan buruk itu berlangsung dalam kehidupan. Maka yang kita kejar adalah kesadaran. Baik buruk ini adalah akal-akalannya Tuhan untuk melanggengkan kehidupan. Kalau nggak ada baik dan buruk, ya sudah. Lah hanya orang yang bisa kembali ke Tuhannya, dia yang sebenarnya tahu rahasia kehidupan adalah otak ini diciptakan ya supaya menciptakan baik dan buruk. Perasaan ini supaya baik dan buruk, keinginan baik dan buruk, supaya ada kehidupan. Ini akal-akalannya, strateginya Maha Suci supaya terjadi strateginya Maha Suci itu. Jadi supaya langgeng kehidupan ini. Orang yang sadar ini ya, dia bukan melekat pada yang baik dan yang buruk. Dia menjadi ruang daripada ini, katakan kesadaran. Kita mereka itulah yang menyatu dengan ketunggalan. Jadi sudah nggak ada lagi hamba dan Tuhan. Menjadi Tuhan yang berwujud. Tapi kita bukan Tuhan loh ya. Kita manusia yang diliputi oleh ketuhanan. Manusia yang berperilaku ketuhanan.
Maka saya katakan Tuhan yang berwujud. Kita adalah gambaran Tuhan yang nyata. Itulah yang menjadi ruang ini. Dan supaya menjadi ruang ini bagaimana? Tahapannya pertama adalah kita mengakses langkah-langkah ini. Ada pertanyaan? Agak repot ya? Tidak tahu. Pokoknya kita nggak boleh bercita-cita dari Tuhan loh ya. Iya. Bercita-citalah berkesah. Kalau tak rubah jadi Tuhan ini masalah. Berkesadaran. Berkesadaran atau berketuhanan. Ini kalau kita campurin nama-nama Tuhan, wah repot nanti ini. Udah nggak jelas. Kalau sadar kan, kamu sadar. Lanjut ya. Hapus. Arahnya tahu ya ini? Hah? Arahnya tahu kan? Tahu. Nah, jadi ini tahu arahnya aja. Lari-lari aja nggak apa-apa. Karena kalau nggak tahu tujuannya, nanti arahnya kita mau ngapain ini, apa ini. Ini jangan stres, kalau sepaneng malah nggak nyambung. Lanjut ya. Lanjut. Sumber permasalahan ada di mana? Ada di pikiran, perasaan, dan keinginan. Inilah sumber permasalahan. Sumber kebahagiaan ada di mana? Pikiran, perasaan, dan keinginan. Tapi sumber kesadaran ada di mana? Bukan dari sini. Di mana hilangnya pemikiran, hilangnya perasaan, hilangnya keinginan. Ketentraman, kebahagiaan yang sejati adalah berhentinya berkeinginan. Saat dapat uang banyak seneng nggak? Uangnya habis sedih lagi kan? Berarti kebahagiaan itu bisa diakses dari uang yang banyak. Tapi kan tidak abadi. Iya. Itu dimasukkan orang yang terjebak kebahagiaannya ada di enak dan tidak enak. Iya. Bila kita itu nggak punya keinginan, itulah yang sebenarnya absennya atau terhentinya semua keinginan. Tuh, bukan berarti kita sudah nggak punya nafsu loh ya. Karena apa? Dia merasa cukup. Saat dia kenyang itu apa punya keinginan makan nggak ada. Berarti terhentinya setelah kita merasakan keberhasilan punya uang banyak ini, beli motor, jeret, seneng kan? Tapi paling berapa jeda, habis itu bahagia itu hilang. Lalu itu ada jeda. Jeda namanya kebahagiaan tanpa sebab, itu di situ. Nah itu dikatakan nanti itu setelah lampu, itu tahap kedua, namanya melihat peluang atau cahaya. Ketiga, stay pada kesadaran, merasakan perasaan. Nanti itu ada 3 tahapan. Yang pertama, belajar merasakan segala macam perasaan dan keinginan, plus praktek dalam kehidupan dunia ini. Setelah mampu, caranya menyadari perasaan itu ini, harus bisa ini. Baik buruk itu jadikan sarana, jangan buru-buru kesadaran. Nanti itu mempraktekkan bagaimana caranya mengenal rasa perasaan, mengenal pikiran, dan mengenal keinginan. Kalau diri fisik kan gampang dikenal. Caranya apa? Kalau saya makan banyak, kenyang, ya sudah. Kalau saya olahraga, ya sudah. Saat tidur, ya sudah. Mengenal diri fisik itu gampang sebenarnya. Hanya dipenuhi 3 hal tadi selesai ya gitu. Yang susah itu ini. Ini katakan mengenal diri. Termasuk mengenal pikiran saya, mengenal perasaan, mengenal keinginan. Klik ya. Nah, cara mengenalnya ya, belajar merasakan segala perasaan. Menggunakan apa ini? Tuh. Itu namanya dikenal mengatakan mengenal diri. Udah mulai masuk nih. Setelah mengenal diri, kan udah mengenal nih.
udah tahu nih saat enak nggak enak muncul ini, karena kita bukan enak atau tidak enak. Nanti pelan-pelan kita menjadi ruangan. Nah, akhirnya kita melihat peluang-peluang ini, melihat celah. Nanti otomatis dia akan melihat kesadaran. Ini nggak bisa tak kasihkan besok, nggak bisa. Ini nanti terbangun setelah paham ini. Nah, ini tergalinya, terbahasnya lewat sharing-sharing begini. Nah, ini namanya diperlukan. Setelah itu nanti kita melihat ini. Klik ya. Ini masih. Itu dulu berarti Ini. Kalau saat ini kita kasih ini kerepotan karena kita belum namanya mengenal ini. Apa yang kita lihat? Nggak bisa. Kita perasaan susah itu nanti gimana sih? Cara menyikapi itu gimana gitu. Nanti habis susah senang itu. Entah bagaimana senang lah. Lah senang ini sama susah juga sama-sama. Nanti senang itu hilang lagi. Itu seperti pikiran, muncul hilang, muncul hilang, muncul hilang. Lah selama ini orang terombang-ambing dari rasa itu toh. Saat susah dia ikuti, saat senang dia ikuti. Itu seperti bandulan. Ini. Lah kalau sudah begini hidup dalam terombang-ambing. Inilah dikatakan dia hidup mengikuti hawa nafsu. Dia nggak akan pernah menemukan diri sejati apalagi Tuhan. Nanti waktu kematian ketakutan. Gitu aja. Hanya sedih, senang, nggak pernah menjadi orang yang tentram. Oke? Sangat penting ini. Yang kita tuju ada ketentraman itu, di mana susah senang tidak menjadi anak bahasanya tidak sesuatu. Nah, itu nggak gampang, tapi bisa. Tentram yang didapatkan tanpa sebab. Agak susah ya, klik ya, hapus ya. Mulai masuk ini. Sekarang kita masuk ke tahapan cara merasakan perasaan. Ini belum keinginan loh ya. Nanti ada cara merasakan keinginan. Lah habis itu gimana caranya mewujudkan keinginan? Gimana mewujudkan suatu perasaan? Mewujudkan suatu keinginan. Sama cara mewujudkan suatu perasaan. Visualisasi itu kan arahnya ke sini toh. Kita menciptakan pikiran yang rasanya enak supaya keinginannya terkabul. Iya bisa kalau hatinya bersih. Kalau hatinya sudah terdoktrin nggak mungkin kaya, nggak mungkin juara, kan harus pikiran ini kita visualisasi lebih besar. Kalau ini 80% sih, misal ke 80% nih orang itu tidak, dari kecil kan ada penyakit-penyakit itu, kamu nggak akan bisa sukses, kamu nggak akan bisa juara, kamu nggak akan bisa maju. Dan ini kan mendominasi ini, namanya orang yang merasa dirinya nggak bisa berkembang, nih diajari untuk sukses, juara. Dia harus bisa menanamkan keyakinan ini. Makanya ada orang visualisasi kok ada yang berhasil ada yang tidak. Karena alam bawah sadar ini atau alam hati ini sudah terlanjur mengalami rasa yang tidak mungkin saya itu bisa sukses dari kecil itu. Contohnya anak kecil, kamu nggak akan bisa maju itu, kamu tuh akan selamanya begitu. Itu kan bahasa-bahasa sederhana. Tapi di dalam hati anak kecil itu terekam dan tersimpan. Nanti remaja begitu lagi, dibully, kamu menjadi anak terus gitu. Makanya kita kalau harus pakai ilmu visualisasi berat, bisa tapi berat. Jadi visualisasi itu bisa sukses, bisa tergantung muatan memori dalamnya ini seberapa itu. Nah, yang saya pakai kan sekarang bukan itu.
saya pakai adalah membersihkan medan alam bawah sadar kita supaya menjadi berkosong atau suci. Orang bilang itu kita mulai membersihkan hati. Nanti apapun yang kita pikirkan menjadi realita. Apapun yang kita inginkan menjadi realita. Apapun yang kita rasakan menjadi realita. Tidak perlu namanya bervisualisasi. Enak mana kira-kira? Makanya tahapannya berbeda. Apa yang kau pikirkan menjadi kenyataan, apa yang kau rasakan dan inginkan menjadi kenyataan. Bukan lagi kita memikirkan supaya rasanya enak, supaya tercapinya keinginan. Itu kan visualisasi anak-anak kan. Dari luar kita masukkan, kalau dari sini, dari dalam kita keluar. Ini jalan yang berbeda. Kalau visualisasi itu mau masuk Dari luar ke dalam. membuat perasaan enak. Tanya sebatas itu. Tapi kan sebenarnya dia tidak mengeluarkan kan ini. Hanya dia menekan. Kalau ini kadarnya itu dari kecil tadi sudah anak itu terdoktrin bahwasanya kamu nggak bisa berkembang, kamu jelek, kamu nggak mampu, kamu bodoh, kamu nggak bisa apa-apa. Ini kan bahasa-bahasa dari masyarakat, dari orang tua, dari lingkungan. Kan berarti untuk dia berhasil ini nggak mungkin memorinya, keyakinannya adalah muncul keyakinan, bukan keimanan, muncul keyakinan bahwasanya dirinya tidak akan bisa berkembang. Ini kan orang miskin begini, orang miskin. Makanya orang di pinggir jalan memang asli nggak punya uang miskin itu aslinya bukan salah siapa, salahnya dia sendiri. Untuk dia kembali sukses, dia bongkar ini konsep-konsep keyakinan bahwasanya dia itu menderita, dia itu apa harus hilang ini. Lah ini bagaimana ini? Sulit memang. Kalaupun dia harus bervisualisasi orang kaya, dia harus dekat orang kaya, dia pura-pura adaan, tapi kan berpura-pura, dia yang menekan ini aja, menekan. Ya kalau powernya kuat, kalau powernya nggak kuat, ya dia nyanyinya aja. Ya, yang membedakan orang visualisasi sukses bisa dan tidak itu sebenarnya terkait alam bawah sadar, di mana dia dulunya dari lahir hidup dalam keluarga apa, lingkungan apa, ini sangat mempengaruhi anak-anak ini. Lah konsep saat ini kita nggak mikir ini, kita berusaha untuk membersihkan apapun latar belakang kita, bersihkan hati. Supaya apa? Apa yang kita pikirkan menjadi pikirannya kesadaran, perasaannya keinginan kesadaran. Jadi kalau nanti Tuhan tuh memberikan suatu petunjuk, itu nanti keluarnya itu pikiran baru dan perasaan baru atau keinginan. Jadi spontanitas orang bilang tuh kerentek. Nah gitu. Kalau alam kita kotor, semisal kemarin itu saya janjian mau ketemu si B. Lah ingatnya saat ini, saya belum ketemu si B nih. Lah melangkahnya kita saat itu kan hasil sponsor ataupun memori kemarin kan. Karena kemarin sudah kita berkeinginan ke si B. Lah itu tidak itu. Kalau kita ingin ke si B saat ini ya bukan karena apa-apa, ya karena ingin saja. Berarti dikatakan dipastikan itu adalah petunjuk dari Tuhan untuk kita kasih. Berarti di sana ada maksud tuh. Dia ingin kerja, buat warung apa? Latar belakangnya karena nggak punya kerjaan, karena mungkin masih merasa belum punya uang. Ini tidak betul. Ini harus dihilangkan. Berkeinginan menjadi membuka usaha didasari bukan karena latar belakang itu. Gitu. Jadi nanti ini bisa tepat tidak, nanti setelah ini bisa tahu ini apakah ini warung dibuat memang dari Tuhan yang beri petunjuk atau dari pendaman emosi yang memang selama ini ada. Gitu aja. Yang kesimpulannya adalah kita membersihkan hati, penting itu. Oke ya. Mas Johan nggak bahas Tuhan sama sekali kan?
Kalau kita bahas Tuhan kerepotan. Kita bahas ini saja. Nanti nggak usah dibahas. Nanti kita paham Tuhan itu apa kok. Ada pertanyaan? Itu masih kata-kata pengertian. Karena untuk menjelaskan seperti ini orang harus paham. Karena kalau orang yang baru agak susah, soalnya dia pernah belajar. Tidak mungkin orang itu berani membuat perubahan terkait di dirinya. Kalau di bawah ini selalu ketakutan. Jangan dari kecil. Jangan nanti dimarah orang. Jangan nanti itu salah. Jangan nanti itu kamu rugi. Jangan di situ ada hantu. Lah, jangan. Akhirnya muncul di sini takut. Takut menjalani kehidupan, takut mencoba, bahkan takut menjalani kematian. Selesai. Makanya orang yang punya jiwa takut itu bukan berarti ada sosok makhluk hantu. Kalau tingkatannya itu sampai 85-90%, orang itu bisa melihat ini. Ada sosok hantu, bisa begitu. Padahal itu hanya perasaan dia yang terproyeksi di diri. Jadi melihat sosok yang benar-benar dia terwujud itu udah parah sebenarnya. Sebenarnya dirinya ini adalah bermasalah. Jadi saat ini kan hantu apa dan bagaimana terbahas sendiri nanti. Karena sering kita bilang hantu kan, anak kecil itu nggak tahu hantu itu apa. Tapi begitu kita beri konsep hantu, dia mulai mencipta ini. Hantu itu begini. Akhirnya diyakini kan. Akhirnya dia kalau lihat kegelapan takut. Ya begitu, itu masalah. Nah kita saat ini bilang, ada hantu sama anak kecil itu nggak boleh. Karena apa? Nanti kita ngotori hatinya. Pasti dia akan takut dan kegelapan. Takut menjalani kehidupan, takut menghadapi si A. Nah makanya saat ini apa yang kita ucapkan harus hati-hati. Kalau terbentuk keyakinan, rawan. Karena keyakinan itu mirip-mirip dengan keimanan, itu hanya beda tipis-tipis saja. Tapi sebesar-besarnya keyakinan itu paling mentoknya 95%. Nggak bisa melampaui keimanan. Karena keyakinan itu ada jalan untuk menuju keimanan. Kita yakin pada Tuhan untuk menuju Tuhan. Setelah ketemu Tuhan sudah nggak perlu yakin. Apa yang kita yakin ketemu laut itu biru. Sehingga kamu ke sana aja, nanti kamu laut tuh warnanya biru. Sampai sana tuh kamu bisa minum air itu, banyak air mata air, banyak ikan. Akhirnya kita menujunya ke sana itu dengan penuh keyakinan, dengan konsep-konsep. Sehingga aku seperangkat sangka hambaku, harapannya orang itu biar menuju ke sana. Lanjut ya. Lah, untuk bisa merasakan perasaan dan pikiran keinginan ini kita perlu mengheningkan pikiran. Orang bilang tuh meditasi atau semedi. Nah, orang Jawa bilang samadhi atau hening cipta. Ini dilakukan oleh orang-orang dia berusaha diam. Ini tahap awal loh ya. Tahap awal latihan meditasi itu ya kita diam, tutup mata. Nanti kalau udah bisa meditasi dalam kehidupan, maksudnya dalam kehidupan ini menjadi jiwa meditatif. Itu prakteknya ke situ. Nah ini yang nanti harus sharing gitu. Saat ini perlu lakukan ini adalah dari awal kita diam. Mengamati apa? Mengamati segala pikiran, perasaan, dan keinginan yang muncul selama diam. Klik. Menyaksikan, menyadari. Menyaksikan, menyadari. Perasaan, keinginan, pikiran. Ini tiga ini. Lah, meditasi. Lah kalau dipakai sholat, kalau sholat kan hanya cepet-cepet nih. Iya.
kemungkinan akan kesulitan. Lah ini perlu namanya diam. Ini bisa nggak tahu, sepuasnya. Jadi kita diam itu bukan berarti menyembah, enggak. Jadi ini perlu diwaspadai dulu. Karena begitu kita memberikan materi, kita diam. Karena masyarakat kita itu begitu kita diam, apalagi pakai kata-kata simbol begitu, itu pasti dikatakan menyembah setan. Kesalahan orang di situ. Terlanjur menilai buruk dulu. Seperti Kak Joko dulu dibilang sesat kan begitu tuh. Padahal dia nggak paham. Definisi diam itu ya, ini bahasa meditasi ini. Hening cipta lah ya. Alangkah awal adalah mengamati segala pikiran, perasaan, dan keinginan. Lanjut ya. Clear ya? Nah, sekarang masuk ke praktek laku. Nanti saat kita praktek, itu prakteknya kita duduk diam dengan tidak berpikir apa-apa, berusaha untuk tidak berpikir, biarkan saja dengan tidak bertujuan apa-apa, jangan bertujuan, termasuk bertujuan ingin merasakan perasaan. Karena nanti ada pengupah, lah kalau udah pengupayaan terjebak, malah nggak bisa merasakan ini karena ada tujuan. Saya bertujuan ingin merasakan perasaan saya, ditunggu malah nggak keluar. Jadi kita open aja, biarkan saja, kita diam aja, relax dalam duduk nanti. Saat kita mampu relax ini relax ya. Kalaupun harus ada tujuannya ya mengamati segala pikiran, perasaan, dan keinginan. Tapi ini tahu ya tujuannya di sini. Tapi nanti waktu praktek jangan bertujuan ini lagi. Niat tuh hanya sebagai niat, tapi itu nggak usah timbulkan niat lagi. Nanti takutnya terpengaruh dari pengupayaan itu. Tidak bisa hening. Nggak bisa hening, malah bulat. Kalau kamu sudah tahu materinya, itu jangan ingat-ingat materi lagi. Lupakan gurunya, lupakan materinya. Itu sebagai awal. Setelah kita tahu, ya sudah. Kayak kita belajar naik sepeda dulu, tekniknya naik sepeda pelan-pelan, dipancal kaki, diayun, habis itu tangan begini. Kan untuk belajar saja nih. Begitu udah bisa naik sepeda nih. Masa setiap kita naik sepeda harus kita ingat-ingat tekniknya, kan enggak lagi kan? Ya, ngalir. Udah ngalir kan? Berarti teknik itu kita lupakan. Teknik itu hanya sebagai jembatan pertama. Setelah bisa ya teknik itu dilupakan. Nah itu dikatakan berjalan otomatis. Gitu. Termasuk pasrah menerima itu bentuk latihan teknik. Setelah pasrah itu menjadi apal, menjadi otomatis. Nah kalau kita hidup dalam kepasrahan yang otomatis, kebersyukuran yang otomatis, membiarkan Tuhan itu mengambil alih segala urusan kita secara otomatis, mampu merasakan segala rasa kehidupan ini secara otomatis, menebar cinta kita secara otomatis, ya sudah. Ini dikatakan orang yang sempurna bisa kembali ke alam Tuhan. Nah saat ini tuh kita belajar ini supaya menjadi terbiasa. Ini menjadi sumber segala kebahagiaan, sumber uang, sumber bahagia. Bukan dari uang itu yang kita visualisasikan, tapi uang itu hadir dari dalam. Nanti fisiknya datang sendiri. Klik ya.
Jadi itu nanti kalau tujuannya, kalau harus ada tujuan loh ya, sebagai bentuk pertama adalah kita mengamati dan menyadari keinginan, perasaan, dan pikiran. Setelah kita praktek nggak usah bertujuan lah, hilangkan tujuan itu menjadi diam total. Oke? Tapi kalau ini Kak Joko maksudnya kan itu saat kita hening, kan Kak Joko bilang mengamati pikiran, perasaan, keinginan, tiba-tiba ada muncul gitu, itu bentuk kita mengamati atau tidak? Diam saja, diamati aja. Kan muncul ya, muncul apa ini? Pikiran atau bayangan atau perasaan? Mungkin pikiran lah. Ya pikiran. Itu paling agak susah pikiran. Nanti paling mengamati lah pikiran untuk mengamati ini aja. Kalau ini latihan mengamati pikiran paling susah ini. Betul, agak susah. Ngamati kayak kita ini mimpi, kita ngamati mimpi kita itu agak susah kan? Susah kan? Nanti supaya nggak pikiran untuk mengamati ini aja, perasaan dan tapi jangan dipikirkan. Kenapa ya perasaan saya muncul? Lah itu dipikirkan. Itu dipikirkan. Supaya pikiran ini nggak ada tugas lagi kita memikirkan pikiran, mengamati pikiran toh. Bagaimana pikiran itu mengamati perasaan. Tapi begitu mancar rasanya kok nggak enak, kenapa ya kok perasaan nggak enak ini? Dan nanti dipikirkan tuh, ya dijaga di situ saja. Berarti kalau dia muncul misalnya ada Perasaan. hening cipta, tiba-tiba muncul perasaan tidak enak, sudah. Ya, pikiran itu untuk ngamati itu. Kita harus mengamati. Kalau nggak nanti, dia itu pikiran itu akan berbicara. Ini dari mana ya perasaan ini? Loh, dia mencari-cari tahu itu. Kebiasaan otak kita itu di situ. Kita harus tahu kalau kita memang lagi tidak enak. Cuma mengamati saja, mengamati. Tapi tidak boleh dipikirkan. Nggak boleh dipikirkan. Dan nanti itu mulai rasa tidak enak tadi diapain? Lah ini. Rasa tidak enak tadi harus diterima kah? Ini nih. Senjatanya 3 ini. Pasrah dari segala macam karena perasaan yang muncul ini sebenarnya tadi kita kecil itu nggak tahu alam hati kita ini merekam apa nih dorong. Ini saat ini cara membersihkannya hanya segala perasaan keinginan harus kita nanti kalau disadari itu udah hilang. Ini sejatinya kan kayak anak kita saja, dia tuh muncul hanya butuh perhatian. Ini kalau contohnya perasaan marah ya, yang tersimpan kan marah sama kucing, marah sama teman, yang kecil-kecil ditumpuk itu jadinya meriang. Kita sakit meriang itu sebenarnya dampak daripada getaran energi marah yang tersimpan. Padahal marah sama orang lewat itu sedikit dia numpuk. Lah marah ini nggak ada katanya kita marah sama hewan, nggak ada bedanya kita marah sama hewan, manusia atau sama tumbuhan atau kejadian. Masuk sini marah ya marah. Hewan, tumbuhan itu nggak masuk bentuk konsepnya. Marahnya tadi yang masuk itu loh. Makanya kita begitu marah, kadang-kadang orang nebang pohon kita marah. Kadang-kadang orang anak kecil lewat kita marah. Tapi marah sendiri itu kan bisa terobjek keluar dalam bentuk kejadian apapun. Lah marah yang nggak bisa, marah yang penuh, dan nanti efeknya kalau marah ditahan itu semakin kita tahan penyumbatan pembuluh darah. Marah dikeluarkan, pembuluh darah pecah. Dikeluarkan marah ya salah, disimpan ya salah. Tapi marah ini akan muncul, jengkel, iri itu muncul. Waktu muncul ini jangan bereaksi, cukup disadari dengan cinta kasih. Bahwasanya diri saya sedang marah, diakui ya sudah, kan nggak enak itu. Setelah itu dipasrahin itu bukan menyerah ya, pasrah itu iya. Ya sudah. Pasrah itu gimana ya? Kayak kita mikul berat itu kan berat. Ya sudahlah. Tapi bukan menyerah loh ya. Sudahlah gitu. Lah sejatinya astagfirullah itu di situ sebenarnya.
Memohon ampunan itu sebenarnya sifatnya itu, sikapnya memohon ampunan, sifatnya pasrah. Kalau kita memohon ampunan tapi nggak pasrah, ya nggak bisa. Paham ya? Memohon ampun sama orang tapi tidak, masih jengkel di sini, ya nggak bisa. Itu katakan orang minta maafnya tipu-tipu. Mohon ampun ya total lepas itu. Agak susah. Pasrah itu berserah. Iya. Pasrah itu masuk ke medan ketidaktahuan, bodoh, wes kono lah. Iya. Nah, toh? Sudah. Biasanya kalau orang umum melakukan apapun segalanya, berusaha itu sudahlah, saya sudah berusaha kok. Biasanya bisa di situ. Nah, tapi bagaimana caranya kita bisa, terserahlah bagaimana itu, tapi tanpa harus ada upaya ini loh. Itu saya bilang, kadang-kadang orang disuruh berhenti sebelum lari itu susah. Kadang-kadang orang lari dulu, berusaha dulu. Nah, setelah berusaha mentok baru dia bisa apa? Orang itu kalau nggak disuruh, kalau nggak begitu nggak mau. Padahal kalau masalah pasrah ini nggak ada kaitannya kamu mau berusaha atau tidak. Kamu bisa pasrah, ya pasrah. Entah kamu upaya atau tidak, nggak ada kaitannya. Yang menjadi masalah saat ini apa yang kau pasrahkan gitu. Yang kita pasrahkan adalah rasa tidak enak tadi. Ini kita bermainnya di dalam dulu ya. Ini agak lama menjelaskan ini memang. Tadi kalau nggak paham nanti besok latihan nanti sharing aja setiap hari. Kalau tadi kan itu kata pengantar sebenarnya. Kalau nggak kita jelaskan seperti ini, kadang-kadang orang gimana? Karena masih, Tuhan tuh ini, Tuhan tuh ini, Tuhan itu. Kita pasrahkan kepada siapa? Pasrah diletakkan saja. Nah, ini kadang-kadang orang mengertikan, perlu objek yang bernama Tuhan untuk kita jadikan itu. Ini bentuk sarana saja supaya kita bisa pasrah. Setelah kita bisa pasrah, ini nggak perlu tuh. Dan Tuhan, kok Tuhan? Ini kaitan dengan diri kita. Kalau bisa pasrah, kita pasrahkan. Begini rasanya ya. Itu kok sama Tuhan itu. Nah, Tuhan ini dijadikan objek saja supaya kita mudah pasrah. Nah, terus yang terpenting adalah pasrah kepada ketiadaan. Nanti kalau sudah pasrah, kita akan mendapatkan namanya ketiadaan. Plong. Klik. Nah, tujuannya kita diam tadi gitu doang. Jadi kalau kopi itu semisal ini endapan emosi, dikatakan ini endapan lumpur emosi ya. Endapan emosi. Ini berbagai macam, takut, kemelekatan yang enak di sini, menolak yang tidak di sini tuh. Ini ada yang gelasnya orang itu, kotorannya hati itu ada yang segini. Ya ini kalau visualisasi dari luar cepet. Ada yang sangat penuh Dora. Penuh ini. Masalah ini. Sedangkan gerak lahir kita ini tergantung daripada yang di dalam ini. Itu kalau orang takut sama hantu Dora, kalau sampai penuh takutannya itu. Jangankan malam hari, siang hari itu loh. Di rumah sendiri takut. Itu kan parah itu. Itu belum rasa-rasa yang lain loh. Ini harus selesai. Nah, lanjut ya. Intinya waktu nanti kita hening cipta nggak ada problem ya. Nggak ada lagi masalah kenapa kok saya begini, nggak ada ya. Karena prakteknya harus begitu. Nanti Kak Joko kasih tahapan-tahapan. Intinya bagaimana saja kita diam ini bisa membongkar segala macam perasaan, keinginan, terus itu. Ya ini saya butuh waktu
kemungkinan 20 hari lah. Biasanya kalau perempuan sudah bisa merasakan. Ada yang 40 hari, 30 hari, kita coba 20 hari saja. Nah tadi yang Pak Jawa bilang maghrib sama apa? Pagi. Ini harus rutin gitu. Ditambah boleh. Sesekali cobalah tengah malam. Jam 11, jam 12. Itu dulu kata kakakmu ke kuburan langsung itu rasanya kan jelas perasaannya itu. Jelas tolong kan. Nanti praktek ya. Besok lusa praktek.